Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa datang beribadah di rumah Allah yang mulia ini dengan melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian-kajian ilmu yang mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, insyaallah, yang akan membuat kita semakin dekat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita kerjakan pada malam hari ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu mencintai beliau, kemudian meneladani sikap perilaku beliau, dan sembari selalu mengirimkan salawat terbaik untuk beliau. Itulah jalan untuk mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah malam hari ini saya ambil dengan judul memperkuat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada orang yang takut, tapi takutnya salah tempat, Pak. Kita tengok hari ini kecemasan, ketakutan orang yang paling besar itu kepada virus corona. Sampai ada yang harus menimbun masker, kemudian memborong makanan, seolah-olah mereka tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa mereka di atas virus corona itu ada pembuat virus corona, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan tausiah ini akan semakin kuat rasa takut kita kepada Allah, dan itulah nanti yang akan menjadi modal kita menjadi hamba-hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang menjadi landasan kita di malam hari ini adalah firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Pak Imam minta ditilawahkan sedikit. Suara saya tak begitu bagus tuh Pak Imam. Saya bacakanlah, saya penuhi permintaan Pak Imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Lumayan lah Pak Imam ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini Allah katakan kepada kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami, kata Allah, akan uji kalian, akan berikan cobaan kepada kalian minal khauf. Akan ada rasa takut dalam diri setiap orang. Ini jamak dia Pak. Artinya siapapun itu, apapun pangkatnya, apapun kedudukannya, pasti akan ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dalam dirinya. Termasuk orang yang menurut pandangan orang banyak bagaknya Pak, melintang kumisnya. Jika ada melintang kumis Pak, komandan dia Pak, tapi pulang ke rumah takut ke bininya Pak. Banyak tuh Pak. Hebat di depan anggota, hebat di depan pasukan, sampai di depan istri takut. Kenapa? Wajar, karena ada rasa takut. Apa contohnya Bapak Ibu? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu raja, nabi dan rasul, orang yang luar biasa. Suatu ketika pernah timbul rasa takut dalam dirinya. Kapan itu? Ada dua orang yang sedang berperkara, tiba-tiba memanjat pagar istana beliau, masuk ke dalam ruangan pribadi Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah? Fafazi'a. Ketika dua orang itu sampai di depan Nabi Daud, tanpa ada yang diundang, tanpa ada yang menjaganya, maka timbullah perasaan takut pada Nabi Daud. Itu sesuatu hal yang wajar. Maka kita tengok hari ini, ketika terjadi virus yang mengkhawatirkan kita. Sudah sampai di Pekanbaru Pak ya. Tadi Pak Admir buka-buka berita, sudah ada satu yang dikarantina di RSUD, sudah ada satu yang dikarantina di RS Awal Bros Pak. Di Siak sudah ada ya? Di Inhil juga sudah ada. Banyak ini. Wajar kita cemas, wajar kita takut, tapi ketakutan itu tak boleh berlebihan. Sampai akhirnya ada orang yang menumpuk-numpuk masker Pak, menimbun masker. Yang biasanya masker itu harganya 30.000, sekarang naik jadi 700.000. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1 jutaan Pak, untuk masker yang berisi 50 dalam satu kotak ya. Ini sesuatu yang berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu sudah tidak bagus. Yang kedua, Allah titipkan kepada kita ujian. Apa dia? Walju'. Kami akan titipkan di hati kalian, kata Allah, sebuah perasaan takut akan kelaparan. Itu setiap orang itu Bapak Ibu, takut mereka lapar, cemas mereka lapar. Yang mereka pikirkan bukan lapar hari ini, seandainya sebulan lagi saya akan lapar, maka mereka beli borong beras, borong mie instan, borong roti di swalayan. Sekarang ada di beberapa mall di Jakarta tuh Pak, sudah kosong makanannya itu. Kenapa? Karena Allah titipkan perasaan lapar dalam diri mereka. Cuman perasaan laparnya itu berkelewatan. Nah, oleh sebab itu orang beriman tidak akan sampai dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka takut dengan virus corona, tapi mereka lebih takut lagi kepada pencipta virus corona itu. Siapa yang menciptakan? Bukan Amerika Pak, bukan Cina Pak. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan itu uji coba senjata biologi Pak ya, biologi. Ada yang mengatakan itu Amerika yang memasukkan, itu ada pula yang mengatakan Cina bocor tempat laboratoriumnya itu sehingga kena ke masyarakatnya. Tapi intinya yang punya makhluk itu adalah Khalik. Siapa Khalik kita? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka pelajaran harus kita ambil Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mencas sekarang, untuk memandang, untuk meneliti seberapa hebat rasa takut kita kepada virus corona, seberapa hebat pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian nih Pak. Ternyata hari ini orang lebih takut kepada virus corona daripada takut kepada Allah. Itu dia. Lebih takut kepada virus daripada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seolah-olah tak ada iman lagi sekarang ini. Nah, maka orang beriman ketika berhadapan dengan kasus seperti ini, ketika mereka punya iman, mereka tak cemas sama sekali. Keluar mereka dari rumah mereka, pergi mereka ke tempat yang jauh. Orang beriman memang akan memperhatikan aspek kesehatan Pak. Menteri Kesehatan katakan, kalau bisa cuci tangan 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian pakailah masker. Kemudian hindari tempat-tempat keramaian. Tapi orang beriman akan memberi tambahan. Apa yang mereka baca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hafal Pak ya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Dengan nama Allah. Kita pakai nama Allah itu Pak. Jangan main-main dengan nama Allah Bapak dan Ibu. Jangankan virus, pedang di tangan seorang kafir pernah jatuh ketika kata Allah itu diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ceritanya tuh Pak ya. Ketika Nabi sedang sendiri, kemudian Nabi basah bajunya, Nabi jemur bajunya itu sambil menunggu kering, Nabi istirahat sebentar, tiba-tiba datang seorang kafir menghunuskan pedangnya kepada Nabi. Kemudian berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang akan melindungi engkau seandainya pedang ini aku tebaskan ke leher engkau?" Nabi pede Pak. Nabi yakin Allah melindunginya. Maka Nabi katakan, yang akan melindungiku adalah Allah. Satu kata itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi? Pedang yang di tangan orang kafir tadi jatuh, kemudian diambil oleh Nabi. Balas Nabi kemudian mengancam, kalau aku tebaskan pedang ini ke lehermu, siapa yang menjamin kamu akan hidup? Dia mengatakan, kebaikan engkaulah yang membuat aku akan terus hidup. Dengan kalimat Allah tadi, pedang jatuh. Maka keyakinan seorang muslim, ketika terjadi apapun yang mengancam dirinya, seorang muslim tidak akan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan mampu apapun membuat dia berada dalam bahaya. Yadurru itu diambil dari kata-kata doror. Ya Pak ya, doror itu artinya bahaya. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Apapun itu, siapapun itu, di mana saja dia. Fil ardi, satu di bumi, yang kedua wala fis sama, maupun yang ada di langit. Siapa yang melindungi kita? Orang beriman yakin yang melindunginya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejuta pun virus corona itu ada di badan kita, kalau Allah tak mengizinkan kita mati, maka kita tidak akan mati Pak. Itu keyakinan kita Pak. Itu iman Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena orang beriman yakin yang menghidupkannya Allah, yang mematikannya adalah Allah. Yang mendudukkan kita di sini adalah Allah. Yang mempertemukan kita adalah Allah. Itu orang beriman itu. Maka orang beriman, ada pendapat yang menyebutkan konsep hidupnya itu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang Pak. Karena selalu bersandar kepada Allah. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Itu lagu orang beriman tuh Pak. Iya kan? Yakin dia, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya mesti atas izin Allah. Ada debu di atas batu, ada angin bertiup, maka angin itu tidak akan bisa meniupkan debu tadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman tak akan begitu cemas dia. Kalau mati memang itu takdirnya, sudahlah, dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalaupun mati kita akan mati juga ya Pak.
Ada yang menjamin 50 tahun lagi kita yang ada di sini hidup semua nih Pak? Tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu orang beriman konsep hidupnya tenang, konsep hidupnya damai, konsep hidupnya tentram karena selalu akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita harus mengetes Bapak dan Ibu, seperti apa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang satu malam dia tak bisa tidur Pak karena diancam preman. Ada preman di Minas nih Pak? Banyak Pak? Pak Ustaz ada Ustaz? Ada ya. Diancam oleh preman. Awas kau. Kalau kau tak bayar juga, kami akan turun, kami akan ambil secara paksa. Boleh jadi tak tidur malam kita Pak. Gelisah tak bisa tidur. Kenapa? Karena ada preman yang mengancam. Ada punya motor, terlambat bayar kredit, datang debt kolektornya Pak. Awas Bapak, kalau tak bayar besok pagi, maka motor Bapak akan kami tarik. Kira-kira bisa tidur enggak Pak? Tidak bisa. Berdebar-debar jantung itu menjelang besok Pak. Kata orang ada dua yang membuat debaran jantung kita begitu kuat. Satu ketika jatuh cinta, ya Pak ya, berdebar-debar jantung kita. Yang kedua ketika hutang jatuh tempo. Itu jatuh cinta satu, kedua jatuh tempo Pak. Berdebar-debar jantung kita itu. Ya. Tapi coba kita tengok, Allah sudah memberikan ancaman yang bermacam-macam di dalam Al-Quran. Betapa banyaknya Allah mengancam orang-orang durhaka, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kafir, orang-orang imannya yang tidak jelas. Diancam berulang-ulang oleh Allah. Kalau kamu tak sholat ini azabnya, kalau kamu tak puasa ini azabnya, kalau kamu tidak berzakat ini azabnya, kalau kamu mencuri ini azabnya. Orang itu enak saja tidur malam dengan santai, seolah-olah tak takut dengan ancaman Allah. Padahal kata Allah dalam sebuah ayat, wallahu ahaqqu an takhsyah. Berapa banyak yang kau temukan di atas muka bumi ini, tapi sepantasnya yang kau takuti itu hanya satu. Siapa dia? Allah Pak. Maka orang beriman itu tidak takut dengan apapun Pak. Kita tengoklah Pak, bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan musuh Pak, berkilat-kilat pedang musuh itu Pak. Umat Islam 300 orang di perang Badar, orang kafir 1000 orang dengan persenjataan lengkap, lebih dahsyat dari corona lagi Pak. Adakah umat Islam takut waktu itu? Tidak, umat Islam tidak takut. Tidak ada yang mereka takuti. Hidup mereka, menang mereka mulia, mati mereka mati dalam keadaan syahid. Maka umat Islam dia tak takut mati dia. Termasuk corona ini Pak. Ya asalkan kita sudah ikhtiar cuci tangan, jaga diri, kena juga lagi, sudahlah, fatawakkal ala Allah. Sebab wabah seperti ini itu kan dalam bahasa hadisnya disebut dengan penyakit taun Ustaz ya. Ada penyakit taun, itu wabah dia. Kalaupun kena seorang muslim mati dengan wabah itu, maka itu matinya disebut dengan mati syahid. Ya. Menyambut bidadari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cuman kita kan tidak minta Pak. Kita sudah berusaha, kita jaga keluarga kita, kita cuci tangan kita sesuai dengan petunjuk kesehatan, masih kena juga lagi. Takdir Allah. Kita punya rukun iman yang keenam, ada qada baik, ada qada buruk. Maka di sini senang, di sana senang. Orang beriman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang cara kita memupuk rasa takut kepada Allah itu seperti apa Pak? Karena sumber kesejahteraan hidup kita sebetulnya diawali dengan bagaimana kita memiliki rasa takut yang maksimal kepada Allah. Itu kunci kebahagiaan Pak. Disitulah takwa tadi itu, ya kan? Takwa itu salah satu unsurnya takut kepada Allah dan takut kepada azab Allah. Apa beda takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk? Kalau kita takut kepada harimau, kita menghindar dari harimau. Takut kita ada anjing di depan rumah kawan kita, kita mau lewat di situ, pasti kita cari jalan yang lain Pak. Takut kepada makhluk, kita menghindar dari makhluk. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita semakin dekat kepada
Allah. Itu dia. Itu bedanya. Beda takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Maka ada beberapa tips, ada beberapa cara yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri, yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana memupuk rasa takut dalam diri kita kepada Allah semata. Yang lainnya kita tidak takut, ya, kecuali yang makhluk ini betul-betul merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa salah satunya? Malaikat Munkar dan Nakir. Ya, jangan takut nanti kepada malaikat Munkar dan Nakir tuh. Dia sama-sama makhluk, tidak perlu takut di dalam kubur itu, tidak bisa, Pak. Karena Munkar dan Nakir itu adalah utusan Allah untuk bertanya sekaligus mengazab orang-orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan di dalam kubur. Ya, ada pendapat seperti itu. Nah, yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Maka obat pertama, cara pertama untuk takut kepada Allah itu adalah kenallah Allah. Kenal Allah tuh, Pak. Kenalnya berimbang, Pak. Ada sebagian orang yang dia mengenal Allah, sifat Allah itu yang lembut-lembut saja. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Wadud, Al-Latif, ya kan? Itu yang lembut-lembut, Pak. Kurang komprehensif, ya. Padahal selain sifat-sifat yang lembut tadi, Allah juga punya sifat-sifat yang keras. Yang lembut itu membuat kita ingin mendapatkan rahmatnya. Yang keras itu kita ketahui agar kita tak main-main dengan kemarahan Allah. Apa sifat keras Allah Subhanahu wa ta'ala? Innallaha azizun dzuntiqam. Itu salah satunya. Apa maknanya? Aziz, Allah itu maha perkasa. Dzuntiqam, Allah itu maha pembalas dendam, Pak. Cuman Allah itu sabar. Orang kafir yang durhaka selama hidupnya, sabar Allah, Pak. Tunggu, awas kau ya, awas kau ya. Kapan Allah lampiaskan? Ketika nanti sampai di pintu kubur. Allah balas, Pak. Tak akan ada yang sanggup untuk menahannya. Sifat terakhir Allah dalam Asmaul Husna itu apa? As-sabur, ya Pak ya. Sabur. Allah itu maha sabar, Pak. Kalau mau diikuti oleh Allah mengazab manusia yang kafir itu, Allah akan lakukan di dunia. Tapi Allah, numatti'uhum qalilan thumma nuraddu ila asyaddil azab. Kami beri mereka kesempatan, silakan bersenang-senang dengan nafsumu, dengan hawa nafsumu, dengan keinginan burukmu, silakan. Tapi tak lama dia, qalilan. Berapa lama Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Hari ini orang hidup jarang yang sampai usia 100 tahun. Qalilan, sebentar, Pak. Summa nuraddu ila asyaddil azab. Tapi nanti ketika kamu mati, selesai kamu dengan kesenangan kamu, kami akan kembalikan engkau kepada asyaddil azab. Azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyengsarakan. Itulah balasan Allah kepada orang-orang yang berlaku durhaka ketika hidup di atas muka bumi ini. Jadi pertama, cara kita untuk sampai kepada rasa takut itu, kenallah Allah. Kenallah Allah dengan sempurna. Nah, ini tentunya kajiannya kajian tauhid, Pak ya. Kajian aqidah. Awwaluddin ma'rifatullah. Hal pertama di dalam agama kita tuh yang diajarkan adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditanamkan Nabi Muhammad, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 13 tahun Nabi di kota Mekah, Nabi menanamkan akidah kepada umat Islam, keyakinan kepada Allah. Maka ketika beberapa orang sahabat diazab, disiksa oleh orang-orang kafir, mereka semuanya tahan dengan azab dan siksa itu karena keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan selalu bersama mereka. Ya, ada siapa itu? Beberapa orang lang perempuan Sumayyah, ya Pak ya. Kemudian Ammar bin Yasir, diletakkan batu besar di atas punggungnya di tengah padang pasir yang sangat panas, yang keluar kata-katanya adalah Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
Cara membuat kita takut kepada Allah itu adalah mengingat betapa lemahnya kita sebagai seorang manusia. Harus berkaca diri kita, Bapak Ibu. Sekuat-kuat apapun kita, maka kita manusia adalah makhluk yang lemah. Kita diawali oleh kelemahan, Pak. Saya sore kemarin pergi ke Bangkinang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk melihat lahirnya keponakan saya. Di bedung, Pak, umur 1 hari, Masya Allah, lemah, tak bisa ngapa-ngapa. Di bedung, diangkat, di sini, tak punya kekuatan. Paling-paling kekuatannya hanya menangis saja, buka mata. Lemah kita itu. Nanti ujung-ujungnya kita juga akan kembali kepada yang lemah itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, maka akan kami kembalikan mereka ke dalam keadaannya semula. Lemah dia dulu, maka panjang umurnya dia pun akan berada dalam kelemahan. Tidak ada kita yang hebat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan di atas muka bumi ini. Apa yang kita sombongkan, Pak? Karena semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan sampai kepada yang lemah. Kita lahir di bedung, mati pun juga nanti akan di bedung. Ya, Pak ya. Cuman bedungnya beda. Kalau yang lahir ini bedungnya cantik, Pak. Ya, berwarna-warni. Kalau bedung yang terakhir nanti 3 lembar kain kafan, kain yang paling murah, tak ada sakunya. Nah, maka jangan sombong. Kita lemah, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Al-Ikhlas itu Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa arti Allahus samad? Allah lah tempat kita bergantung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah lah tempat kita bersandar meminta sesuatu, karena betapa lemahnya kita. Maka saking lemahnya kita butuh Allah. Kita harus minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah dengan salat. Nah, makanya salah satu makna salat itu, kata para ulama fikih, as-salatu hiya ad-du'a. Salat itu adalah doa, Pak. Doa itu tanda lemahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Minta kepada Allah, Pak, bersuara, Pak. Minta minimal dengan suara hati. Bagaimana kalau kita minta tapi tak ada suaranya, Pak? Payah untuk dipahami. Nah, ilustrasinya seperti ini. Datang anak bapak kepada bapak, Pak. Nah, apa maknanya itu? Dia tak bersuara dia, Pak. Pak. Ya, entah minta sepeda, entah minta sepeda motor, tak tahu dia, Pak. Tapi kalau dia bilang, Pak, minta sepeda motor, Pak, enak dia kan? Tahu dia. Maka doa kita tuh bersuara, Pak. Minta kepada Allah. Tadarru'an wa khufyah. Ya, merendahkan diri dan perasaan takut. Tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah. Minta kepada Allah, berbisik kepada Allah. Datang ibu kepada bapak. Ya kan? Bapak pulang kerja, Pak. Ya kan? Apa gini nih? Malam kalau Bu, ya kan? Rupanya ibu minta belikan cincin, tapi tidak bersuaranya, kan bahaya tuh, Pak. Salah tafsirnya, Pak. Maka bersuara itu penting dalam berdoa itu. Tidak bisa dengan bahasa isyarat saja, Pak. Bukan itu, Bang, minta belikan cincin, Bang. Kenapa minta belikan cincin? Angek-angek badan kau, Bang. Suhu lah 37,5. Ndak tolok di puskesmas leh. Jadi kalau ibu-ibu kau kalau lah berulang-ulang suhunya 38, 39 ndak sehat-sehat di puskesmas tu, Pak. Jangan dipaksakan juga berobat di puskesmas tu. Bawa ke toko emas, Pak. Ya Bu ya. Insyaallah akan sehatnya, Pak. Bolehkan agak 20 gram. Pasti sehatnya tu. Apa yang demam habis tu kan? Terbalik demamnya. Kuat gola ibu tu yo tu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi
kita ini lemah, butuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang kita sombongkan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat perasaan sombong walaupun hanya sebesar zarah. Kita lemah, Pak. Dhaif. Ya, jangan ada sombong. Oh, hari ini kamu berkuasa, sebentar berkuasa kamu itu. Oh, hari ini kaya, sebentar kekayaan kamu. Hari ini kamu gagah, sebentar kegagahan kamu. Sesudah ini kamu pun akan kembali kepada masa lemah kamu, seperti yang dulu engkau awali ketika engkau memulai hidup. Nah, ini harus kita tanamkan. Kita butuh Allah, kita perlu Allah, kita lemah, maka minta kepada Allah melalui doa, dan Allah akan selalu mengijabah doa kita. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika doa kita belum dikabulkan, Pak. Ada sebuah riwayat, nanti orang ketika dia tahu betapa hebatnya akibat daripada doanya itu yang belum dikabulkan Allah, apa permintaannya? Seandainya dulu doaku yang aku minta itu tidak dikabulkan Allah, maka aku ingin seluruh doaku itu tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Balasan di akhirat akibat doa yang dia sampaikan itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi jangan malas berdoa, Bapak dan Ibu. Minta terus. Bukan tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan. Dan Allah akan simpan dia menjadi pahala, Pak. Makanya hadis Nabi menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Intisari daripada ibadah itu adalah doa. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Ini ada pula orang, ngapa tak berdoa leh? Yang potang ulun dikabulkan leh. Tambah pula dengan itu. Jangan ada perasaan seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah akan simpan dia. Allah akan tengok kalau dia doa dengan ikhlas, mungkin akan dikabulkan besok, lusa, tahun depan, sambil menguji kita, Pak. Ya, kadang-kadang Allah itu senang dengan untayan doa kita itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada ilustrasinya seperti ini. Kita sedang makan pecel lele nih, Pak. Ya, tiba-tiba datang pengamen, Pak. Suaranya macam suara Iwan Fals. Ya kan? Lagunya kemesraan, apalagi lagunya Umar Bakri, ya kan? Kita panggil pengamen itu, ya. Apa yang terjadi? Lagukan 5 lagu. 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu. Belum kita bayar, Pak. Kapan kita bayar? Ketika selesai 5 lagu baru kita bayar. Allah juga seperti itu. Allah ingin kita berurai air mata berdoa. Hari ini berdoa, besok berdoa lagi, kita puji lagi Allah. Senang Allah itu dipuji, Pak. Maka Allah akan diamkan kita, tapi Allah akan terus dengar doa kita itu, karena senangnya mendengar doa kita. Sampai suatu ketika nanti Allah akan berikan kontan kepada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Berdoalah kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang lemah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah memupuk rasa cinta kepada Allah. Jadi cinta bisa menjadi wasilah untuk menguatkan rasa takut kita kepada Allah, Pak. Ya. Bagaimana bentuk cinta kita kepada Allah, Bapak Ibu? Libatkan Allah dalam setiap ucapan kita. Jangan pernah kosong dari kata-kata Allah. Kita bersyukur dapat sesuatu, ucapkan alhamdulillah. Mendengar ada musibah, inna lillah. Kami Pak Imam tadi di depan apa itu, Pak, ya? Di depan main office tuh ya, Pak, ya. Sebelum apa itu, pas bengkolan dari Rumba itu ke sini, Pak, itu ada tabrakan, Pak. Udah mungkin mati, mungkin kalau menengoknya mati mungkin, Pak. Udah darah itu sudah hampir 2 meter itu keluar dari kepalanya. Ya, menjelang maghrib tadi, udah maghrib. Barusan ini kami agak terhambat, agak 2-3 menit tadi. Kami tanya, ada tabrakan, Pak, katanya. Ya kan? Kalau kemungkinannya mungkin dengan darah yang seperti itu mati. Ya. Melihat itu, orang beriman tinggal mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut dia, kaget dia akan ucapkan
Allah. Berjanji dia, Pak, besok datang ke sini ya, sama-sama kita kumpul sini ya. Orang beriman tidak akan langsung mengatakan iya, tapi dia alas dengan ucapan insya Allah. Jadi tugas kita masukkan Allah dalam hati kita sekarang ya. Masukkan Allah dalam fikiran kita. Apapun yang kita ucapkan, keadaan apapun, jangan pernah lupa untuk mengikut sertakan Allah di situ sebagai wujud untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Dan ketika dia sudah penuh dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam jiwa kita, ketika dia keluar, pasti yang keluar itu adalah kalimat-kalimat yang berkaitan dengan Allah. Apa contohnya, Pak? Ini, Pak. Ya, kuah nih, air putih dalamnya. Kalau kita keluarkan dia, kita masukkan ke dalam gelas, yang ada keluar adalah air putih. Tak akan keluar air susu, ya kan, Pak ya? Kecuali air susu di dalamnya. Kalau kita isi kopi di sini, kita tuangkan ke dalam gelas, yang keluar adalah air kopi. Begitu juga dengan hati kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Allah terus yang kita masukkan dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam jiwa kita penuh Allah di sini. Ketika terkejut kita, berjalan kita, terbentur kaki kita dengan batu, apa kira-kira yang keluar dari mulut kita? Astagfirullah. Pergi ke tukang urut, Pak. Wah, keseleo kaki kok, Pak. Ya, diurut sakit, Pak. Kalau orang yang sudah di dalam hatinya kalimat Allah terus berulang-ulang, kira-kira ketika rasa sakit itu ada, ucapan yang keluar itu aduh apa Allah? Allah, Pak. Tapi kalau tak ada Allah, Pak, yang keluar itu aduh, Pak. Cobalah, Pak. Habis ini ada yang mijit-mijit lah kan? Cobalah di antara ini, mana yang keluar Allah, mana yang keluar aduh. Itu nampak itu, Pak. Sebab tidak akan keluar dia kecuali apa yang ada di dalam. Itu refleks itu. Nah, maka kecintaan kepada Allah itu ikuti dengan banyak menyebut nama Allah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Maka wajar orang beriman itu, Nabi janjikan, man kana akhiru kata kalamihi la ilaha illallah. Kenapa? Sudah penuh, Pak. Jadi nanti ketika sakaratul maut yang keluar itu, Pak. Tapi kalau tak ada itu dalam diri kita, tak dizikirkan, tak diwiridkan, ibarat kata orang Minang, Allah bisa karena biasa, maka tak akan keluar kalimat itu. Ya, Pak, mustahil, Pak, mustahil dia. Maka orang yang hidup juga ikut menguatkan dengan apa? Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ditalkinkan yang akan meninggal dunia itu dengan kalimat itu untuk memperkuat itu. Tapi orang beriman, dia akan otomatis mengeluarkan itu karena sudah terbiasa dan hatinya penuh dengan asmaul husna. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang membuat kita bisa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat bahwa siksa Allah yang Allah janjikan, yang Allah sampaikan, yang Allah peringatkan itu bukan siksa main-main, Pak. Itu bukan dongeng tidur, ya kan? Itu bukan janji kosong. Itu ada realitas nanti yang akan Allah berikan kepada setiap orang yang melanggar aturannya. Nah, sekarang untuk menciptakan ketakutan tadi memang harus ada riyadhah, Pak. Harus ada usaha latihan yang sungguh-sungguh, menengok seperti apa cerita-cerita Allah tentang umat-umat di zaman dahulu. Kita tengok juga umat hari ini yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus kita tanamkan. Setiap siksa Allah itu pasti akan terjadi bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan itu sudah ada, maka insyaallah perasaan takut itu akan semakin membesar, semakin besar. Dan ketika takut itu semakin besar, maka semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu 5 tips yang bisa kita gunakan untuk memperbesar rasa takut kita kepada Allah. Maka mari kita berikan rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, dan insyaallah akan dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, untuk diri saya sendiri, dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.